Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Tema siang hari ini sekaligus mengingatkan ataupun perenungan bagi kita semuanya. Sudahkah kita berbakti kepada ibu atau juga orang tua? Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi mengingatkan kembali atau menguatkan kembali diri kita untuk semakin berbakti khususnya kepada ibu. Nah, di segmen ini pemirsa kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama kami persilakan Akhina Rahmat yang insya Allah akan dijawab oleh Abi Pantun. Silakan, boleh berdiri. Ananda Rahmat, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah. Mau bertanya Ustadz, apabila ada hubungan tidak baik dengan orang tua, bagaimana sikap kita sebagai anak bagaimana kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua? Mungkin itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Abi, fadhal Abi. Baik, Ananda Rahmat, pertanyaan terima kasih. Jamaah Damai Indonesiaku, di dalam Al-Quran surat ke-31 juz ke-21 ayat ke-15-nya. Rahmat ya, ayat 15 itu ada contoh bagaimana di saat orang tua yang dimana ngajak untuk kita yang sifatnya keluar dari koridor syariat agama. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala antusyrikabi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini Al-Qur'an yang menyuruh dan mengajarkan kita di surat apa anak tadi? Luqman ayat berapa? 15. Jangan lupa dong ya. Jangan ya deh ya, jangan. Kan lagi ngaji ya. Dan di saat orang tua kamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, ternyata naudzubillah min dzalik, contohnya kita sudah dalam kondisi yang dimana memeluk agama Islam, kemudian orang tuanya tahu memang dia belum masuk Islam. Nah, kamu ngapain ngikutin ajaran agama Islam? Keluar kamu, ayo ikutin ajaran nenek moyang kami, kata orang tuanya. Lihat di situ basurkannya, fala tuti'huma. Maka janganlah kamu patuh untuk ajaran yang begitu sekalipun kedua orang tua kamu. Tapi bukan berarti Al-Quran mengajarkan jangan patuh lantas jadi durhaka sama mereka. Lihat di situ ada lanjutannya, ada wau haliyah. Ya Rob, indahnya bahasa Quran ini. Jadi kalau tadi wau ataf, ini wau haliyah, menunjukkan keadaannya. Walaupun orang tua kamu memerintahkan kamu, nah kamu jangan sholat ya mulai hari ini. Yang merintah orang tua kira-kira patuh apa enggak begitu? Fala tuti'huma, jangan kamu patuhi kalau orang tua ngajakin yang enggak benar. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi, Rahmat dengerin sini. Ntar yang lain paham ini nggak paham lagi. Iya, ya. Nah, akan tetapi kata Quran, untuk urusan khidmat, untuk urusan menyenangi hati orang tua kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi kamu hai Taufikur Rahman, akan tetapi wahai para ananda, wahai para ibunda, wahai para ananda, tetap untuk menyenangkan hati orang tua kita, jangan pernah berhenti selama masih ada hayat dalam kehidupannya. Boleh saya contohin, boleh? Boleh nggak? Saya termasuk anak yang jujur, nggak pernah keluar rumah tanpa izin restu orang tua dan mertua. Sekali waktu tugas offernya rada jauh, pesawat take off jam 5. Mau nggak mau saya berangkat dari Bogor dari jam 2 setengah 3 pagi hari. Saya mau ngetok pintu kamar mertua saya, ya nggak berani, takut mungkin lagi sedang istirahat atau sedang asik ibadah. Ya Allah, sampailah saya di Makassar, selisih waktu 1 jam lebih cepat dari Bogor. Itu saya ngomong begini di telepon, Mama, abdi teh muhun hampura pisan. Udah puranya panjang pakai pisan lagi. Mertua nanya, kamu kenapa Kasep nggak kesurupan kan? Ya, enggak mah, mertua seorang Sunda, makanya ngomong Sunda hampura. Enggak mah, saya nggak akan kesurupan, tapi jujur hari ini saya berasa salah banget. Saya belum cium tangan mama, belum pelukan,
udah keluar rumah. Bapak Ibu rahimakumullah, singkat kata selesai dari tugas luar kota, sampailah saya di bandara mau pulang ke Bogor. Saya telepon lagi Mitoha itu. Ini Mitoha loh, gimana orang tua? Mitoha. Mah, makasih doa-doanya, tugas di Makassar beres semuanya. Ini sebelum pulang ke Bogor, punten, mama mau apa? Mau matang apa mentahnya aja? Dijawab, mama mau dua-duanya. Dengerin yang bocah nih, dua-duanya. Kerekam di hati saya, mateng, mentah, mentah, mateng, mateng, mentah. Oh, matengnya. Mitoha saya senangnya roti. Saya nggak sebutin namanya, takut royalti. Kalau luwak white coffee nggak apa-apa. Iya, karena memang brand ambasadornya kan begitu. Raih hidup berkah bersama luwak white coffee. Iya, singkat kata, dah rapi udah. Saya keluarkan 3 lembar yang merah, masya Allah. Tuh sampai di rumah, alhasil kasih matengnya. Begitu tempel tangan saya sama mertua, ada mentahnya. Ya Rob, ini panjang ceritanya urusan gini. Singkat kata, gitu cara menyenangkannya untuk urusan keduniawiannya. Masya Allah. Baik, terima kasih Abi Pantun. Ya. Mudah-mudahan Akina Rahmat juga bisa memberikan matang dan mentahnya ke Ibunda ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Berikutnya yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Zainur Rafiq, Adinda atau Uktina Afrah Tazkiyah ya. Ini pas banget namanya. Memang belakang Tazkiyah atau memang mahasiswi Tazkiyah ini? Silakan Afrah. Jadi bagaimana tanggapan Ustadz untuk seorang anak yang ingin menuntut ilmu jauh, sedangkan ilmu itu emang ilmu syar'i yang baik untuk agama, tapi seorang orang tua tidak ridho untuk kepergiannya dari rumah. Sekian. Baik, tadi lupa salam ya. Baik, terima kasih Ananda Afrah atas pertanyaannya. Bagaimana nih Kiai? Bagaimana dengan seorang anak yang menuntut ilmu atau mungkin bekerja ya, tapi tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua khususnya ibu. Bagaimana Yai? Silakan Yai. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya, dan itu memang banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat ketika berbenturan keinginan kita dengan orang tua. Ingat untuk anak-anak, untuk para mahasiswa, kunci menjaga keharmonisan komunikasi dengan orang tua dan bahkan dengan siapapun adalah adanya komunikasi. Adinda tadi Azkia, kenapa ada masalah? Mesti sebenarnya bukan ada masalah setuju tidak, tapi banyak hal-hal yang ada di informasi kita belum tertransferkan ke orang tua kita. Begitupun sebaliknya. Dan perlu diketahui bahwa generasi ibu kita dengan kita ini beda alam. Mohon maaf, bukan beda alam, beda generasi Ustadz ya. Kalau kita bisa disebut dengan generasi milenial. Kalau orang tua kita mungkin generasi kolonial. Nah, perbedaan ini saja sudah harus kita sadari ada perbedaan. Maka ketika saya ingin ke Jerman, saya ingin ke Eropa, saya ingin ke Timur Tengah. Ketika lihat kondisi ibu saya, bapak saya seperti apa, kita harus mulai membidiknya, mengkomunikasikan sebaik mungkin. Saya yakin dan semua kita yakin tidak akan ada benturan kebaikan antara kita dengan orang tua kita kalau dikomunikasikan dengan baik. Jadi yang terjadi adalah hanya komunikasi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang terjadi ketika ada benturan, maka yang didahulukan adalah keinginan orang tua. Maka kalau kita tidak ingin berbenturan, maka mari kita badlul judi, sekuat kemampuan kita mencari, melakukan pendekatan agar orang tua kita setuju dengan apa yang kita inginkan. Jadi bukan hanya kita kejar ke dinas ini, ke link ini, kemana-mana. Sementara orang tua di rumah kita posisikan seperti orang biasa saja. Ataupun orang tua saya nggak punya dana, saya kan dapat beasiswa, saya nggak usah dikomunikasikan biar kesana kemari. Pas terakhir ibu nggak setuju. Apa yang terjadi? Salah kita. Maka dibangun komunikasi yang baik seperti ayat yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwasanya harus ada komunikasi, bahkan komunikasinya antara beliau dengan kita harus ada jeda, beliau di atas kita di bawah. Al-Quran menggambarkan kata-kata
saja itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melabrak, kita meninggikan suara kita di atas orang tua kita sudah diposisikan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menghardiknya, melawannya, mengajukan banyak argumen-argumen yang menurut kita lebih baik. Maka mari kita kembalikan kepada lubunnya, substansinya. Sebenarnya hanyalah komunikasi yang baik antara kita dengan orang tua kita. Komunikasi ibu dan bapak, orang tua, ingat, apalagi di zaman sekarang, walaupun sudah terwakili dengan medsos ya, Ustaz Sofyan ya, kita ngirim WhatsApp saja sudah selesai. Tidak ibu. Beda antara kita menyampaikan berita lewat WhatsApp, lewat telepon dengan kita hadir sendiri. WhatsApp itu hal-hal duniawi yang ansih. Tapi hadir bersama orang tua, melihat, merasakan energinya, senyumannya, itu yang diharapkan. Maka kembali bahwa jawabannya tetap yang dikembalikan ataupun yang diambil adalah apa arahan orang tua, sekemampuan kita untuk untuk mengarahkan beliau sesuai dengan yang kita inginkan. Orang tua tidak akan ada yang ingin anaknya tidak baik, mesti akan baik. Tinggal kembali tadi, tolong berkomunikasi yang baik dengan orang tua kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Zainur Rafiq. Tapi biasanya memang insting ibu ataupun orang tua ini lebih tajam ketika anak itu atau ibu itu tidak ridho. Mungkin akan ada sesuatu yang tidak kehendaki. Begitu juga sebaliknya, ketika orang tua itu ridho, insya Allah keberkahan yang luar biasa itu akan terwujud. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, masih ada sesi tanya jawab lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali.